Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita hingga kita dapat mengikuti ibadah yang penting ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Hadirin yang saya muliakan, mengingat banyaknya informasi atau lalu lintas informasi di dunia global sekarang ini, maka amat dibutuhkan adanya kejelasan tentang sanad ilmu atau isnad ilmu. Yang dimaksud dengan sanad atau isnad ilmu itu adalah asal muasal dari ilmu seseorang yang memberikan penjelasan kepada orang lain, termasuk yang memberikan penjelasan kepada mahasiswa dan sivitas akademik. Dalam Islam, sanad ilmu ini sangat penting karena jika sanadnya tidak jelas, apalagi tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka ilmu itu belum tentu dapat diamalkan dan dilaksanakan. Tetapi dunia global sekarang ini terjadi setiap orang yang punya informasi, apakah dia memiliki sanad ilmu yang kuat atau tidak, asal muasal ilmu yang jelas atau tidak. Pokoknya semua orang yang memiliki informasi ilmu lantas di-share, di-upload, atau diberikan kepada orang lain. Hadirin yang saya muliakan, itulah antara lain yang dimaksud dengan Iqra dalam surah Al-Qalam itu. Iqra, telitilah semua informasi yang kau terima. Arti letter-lex-nya memang bacalah. Tetapi yang terkandung maksud di situ adalah cari atau terimalah seluruh informasi. Tetapi ayat berikutnya, Bismi Rabbik alladzi khalaq, harus didasarkan pada ajaran Tuhan, perkenan Tuhan, dan pengawasan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Untuk menjadi seorang yang baik, apalagi menjadi orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, menurut Islam harus belajar dengan berbagai metode pelajaran. Nggak bisa serta-merta dapat informasi di kedai kopi, lalu terus menjadi penceramah dan ilmunya disampaikan pada orang lain. Dalam Islam harus jelas isnadnya, sanad ilmunya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "May yuridillaha bihi khairan yufaqihu fid-din wa innamal ilmu bitta'allum." Siapa yang dikehendaki atau direncanakan Allah untuk menjadi baik, yufaqihu fid-din, dipahamkan Allah dia terhadap agama. Tetapi innamal ilmu bitta'allum, semua ilmu itu harus dengan belajar. Bukan hanya memperoleh ilmu. Bahkan Rasulullah menginformasikan, kalau kau belajar dapat ilmu, itu mendekatkan dirimu kepada Allah. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu qurbatan ilallahi azza wa jalla. Diriwayatkan oleh Bukhari. Pelajarilah ilmu. Karena dengan memperoleh ilmu itu akan mendekatkanmu kepada Allah azza wa jalla. Hadirin yang saya muliakan, bukan hanya yang mengajar atau yang belajar, tetapi semua stakeholders dari transmisi ilmu atau transformasi ilmu itu akan memperoleh manfaat dan kebaikan dari Allah. Katakanlah Civitas Akademika yang mengurus kampus, dalam konteks ini dia mendapat pahala dan ganjaran dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan, memberikan petunjuk kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang merintis untuk tercapainya transmisi ilmu, transformasi ilmu dari seorang yang ahli pada orang yang menerimanya, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Hadirin yang saya muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita, semua yang terkait dengan transmisi ilmu, pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dan bahkan cleaning service, itu memperoleh manfaat dari transmisi ilmu itu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin, di bagian akhir dari khutbah ini, saya ingin menyampaikan bahwa transmisi ilmu harus terjadi dalam isnad atau sanad yang langsung kepada Allah. Tidak bisa sanad ilmu terpotong di tengah jalan. Tetapi sanad ilmu itu harus sampai kepada Allah, karena Allah lah maha guru dari semua ilmu yang ada di alam ini. Di Al-Baqarah kita temukan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah lah yang mengajarkan ilmu. Tidak ada sumber ilmu dari yang lain selain dari Allah. Oleh karenanya, transmisi ilmu itu isnadnya atau sanadnya harus sampai kepada Allah. Apa artinya? Semua yang mentransformasi ilmu, mentransfer ilmu, yang mentransmisi ilmu, itu harus terhubung dengan Allah. Yang kedua, kita mengalami dikotomi ilmu
terutama dalam aspek dikotomi praksis. Artinya kita mentransmisi ilmu, tetapi ilmu itu nggak sampai ke prakteknya. Dunia Islam sekarang ini mengalami hal yang sama di mana-mana. Ilmu banyak dipelajari, tapi nggak sampai kepada prakteknya. Hadirin, kita tahu bersama bahwa di Italia itu penguasaan olahraganya menjadi bagian dari kehidupan berbangsanya. Kalau ada anak yang tidak bisa olahraga, itu aib bagi keluarganya. Sekarang kita mendapat informasi baru di Iran, negara yang saat ini sedang mempertahankan kedaulatannya. Kita ketahui penguasaan teknologi bagian dari prinsip negaranya. Kalau ada anak yang tidak menguasai teknologi atau mempelajari teknologi, itu aib bagi keluarganya. Semoga universitas yang kita cintai ini tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi mengikuti dunia Islam yang sudah lebih maju, menguasai ilmu pengetahuan, tapi melanjutkan ke aktualisasinya, aksiologinya, agar bisa berperan dalam membangun kehidupan dan peradaban. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa safi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.